Wa innal fujjar, sebaliknya ada yang durhaka, yang disebut dengan al fujjar, fajir. Fajir itu gemar berbuat dosa, gemar menipu, gemar melakukan kecurangan, gemar melakukan kebohongan. Pokoknya hidupnya dengan curang aja. Nah, itulah fujjar. Di mana tempat dia? Lafi jahim. Pasti tempatnya itu di neraka yang bernama neraka jahim. Malam hari ini kita akan kaji surah yang ke-82 dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah ini bernama surah Al-Infitar, artinya pecah. Surah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah surah yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca, terutama bagi imam sholat di sholat isya. Karena suatu ketika Mu'adz bin Jabal membaca surah yang sangat panjang waktu sholat isyanya, sehingga ada yang mengadu kepada Rasulullah terlalu lama sholatnya. Maka Nabi kemudian mengingatkan Mu'adz, jangan sampai jadi imam itu lalu menimbulkan fitnah, orang menjadi lama, orang menjadi bosan dengan sholatnya karena ayat yang dibaca sangat panjang. Maka kemudian Nabi memberikan satu arahan, kalau ingin menjadi imam sholat isya, maka salah satu surah yang dibaca itu adalah surah Al-Infitar. Tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, surah Al-Infitar ini adalah surah yang menggambarkan kejadian nyata hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, andaikan kalian, kata Nabi, ingin merasakan seperti apa suasana kiamat itu, seakan-akan kalian menyaksikan langsung apa yang terjadi di hari kiamat itu, kata Rasulullah, maka baca juga bercerita tentang hari kiamat. Dan yang ketiga, kata Nabi, bacalah surah Al-Infitar. Maka kalau kita baca surah ini, itu seakan-akan, kata Nabi, kita sedang menyaksikan langsung bagaimana keadaan hari kiamat itu. Karena orang beriman dipastikan tidak akan menyaksikan hari kiamat itu. Karena di hari kiamat, sebelum terjadi kiamat, seluruh orang-orang yang punya iman kepada Allah sudah terlebih dahulu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tersisa itu hanya orang-orang kafir. Tapi mengetahui keadaan seperti apa, makanya Nabi katakan, bacalah surah At-Takwir, bacalah surah Al-Insyiqaq, atau bacalah surah Al-Infitar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini terdiri dari 19 ayat. 19 ayat yang nomor urutnya adalah nomor 82 dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita mulai. Saya tidak menafsirkan, saya mengambil beberapa referensi dari kitab tafsir. Ada tafsir Al-Qurtubi dan ada tafsir Imam Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Ayat ini Allah mulai dengan satu gambaran, satu cerita, satu kabar untuk kita semua. Dan kabar dari Allah ini pasti benar adanya. Karena semua yang ada dari Allah, semua yang ada di dalam Al-Quran pasti adalah sesuatu yang benar. Tidak ada yang dongeng, tidak ada yang dibuat-buat. Cuman kejadiannya tidak terjadi hari ini. Maka yang bermain di sini adalah iman, keyakinan kita kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzas samaa'u fatarat, apabila suatu ketika nanti, kata Allah, as-sama', langit yang ada di atas kita, yang begitu kokoh berdirinya, yang kuat walaupun tidak ada tiang, yang berisi bintang-bintang yang begitu banyak, maka suatu saat, kata Allah Subhanahu wa taala, langit itu akan terbelah, akan pecah deh.
seperti pecahnya kaca. Siapa yang memerintahkan dia pecah? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pecah? Karena habis masa berlakunya. Masa tugasnya selesai. Yang selama ini rapi, bagus, teratur, biru, kemudian pecah, berantakan. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila kata Allah, al-kawakib, bintang-bintang yang pada malam hari bila tidak berawan, maka kita saksikan bintang itu berkelap-kelip nunjau di sana. Yang walaupun nampaknya kecil, ternyata dia besar. Tapi bintang-bintang itu ada di titik edarnya masing-masing. Dia bisa menjadi panduan bagi orang yang berjalan, baik itu di darat ataupun di laut. Tapi suatu ketika bintang yang teratur tadi, bintang yang menjadi lampu di malam hari itu, suatu saat nanti intatharat tasaqatat, kata Imam Al-Qurtubi, dia jatuh, berjatuhan, dia bertabrakan satu dengan yang lain, pecah, kemudian dia jatuh. Kemana jatuhnya? Kalau sebagian menyebutkan jatuhnya ke bumi ini, Bapak Ibu. Sehingga bumi ini dengan jatuhnya bintang-bintang itu makin lama makin besar. Logikanya seperti ini. Nabi katakan dalam sebuah hadis, bumi itu nanti akan berubah jadi lebih besar daripada biasanya. Dia berubah menjadi satu padang yang sangat besar, yang disebut dengan padang mahsyar. Dari mana besarnya dia membesar? Salah satunya adalah dari jatuhnya bintang-bintang. Hancur lebur di atas itu dan jatuh ke sini. Makanya bumi itu punya gaya gravitasi. Setiap yang jatuh dari atas itu pasti akan sampai ke bumi, membesar. Kemudian wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan, kata Allah, jamak daripada bahrun. Bahrun satu, bahrani dua, bihar, seluruh lautan yang ada di atas muka bumi ini, fujirat, dia meluap. Ada yang mengatakan dia mengering karena airnya naik ke daratan sehingga lautan pun menjadi kering. Ada yang mengatakan lautan itu antara satu dengan yang lain saling bertemu, dia menyatu dia, sehingga menjadi lautan yang sangat luas. Dan itu terjadi nanti pada hari kiamat. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila suatu saat yang hari ini kubur-kubur yang mungkin ada di kompleks kita, di daerah kita, yang dia diam saja, tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, tapi suatu saat nanti kubur itu akan terbongkar. Dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Manusia-manusia yang sudah dikuburkan sekian tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, bu'thirat, kubur itu kemudian terbongkar. Keluarlah orang yang ada di dalamnya. Mereka datang semuanya kepada Allah itu dengan cepat, berjalan dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang santai jalannya. Dipanggil untuk menghadap Allah. Guna apa? Mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilaksanakan selama hidup di atas muka bumi. Inilah 4 keadaan nanti yang akan ditemukan oleh sebagian orang yang menyaksikan hari kiamat nantinya. 1, langit akan pecah. Yang kedua, bintang-bintang akan berjatuhan. Yang ketiga, lautan kemudian meluap dan kering. Yang keempat, kubur-kubur pun akan terbongkar. Maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Barulah orang sadar. Setiap orang yang dibangkitkan pada saat itu sadar, dia sesadar-sadarnya. Tahu dia
apa yang dia ketahui, ma qaddamat, apa yang dulu sudah dia lakukan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Baru dia sadar, saya dulu alhamdulillah banyak amal soleh, mau duduk di Masjid Ar-Rahman untuk sholat maghrib, lantas saya iktikaf sambil mendengarkan ustaz ceramah, nanti datangnya sholat fardu, alhamdulillah. Bagi yang mengerjakan perbuatan yang jahat, yang tidak baik, dia tahu Bapak Ibu, ya Allah, ternyata saya curang dulu waktu hidup, suka nipu saya. Tahu dia, sadar dia, Pak. Tapi kesadaran itu hanya tinggal sebuah kesadaran saja, tidak akan lagi berpengaruh apapun untuk kehidupan dia. Dia hanya siap untuk menerima setiap pembalasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baik, akan dibalas dengan yang baik. Kalau yang tidak baik, akan dibalas dengan yang tidak baik. Yang kedua, apa yang diketahui oleh manusia? Wa akharat. Dia akan tahu apa yang dia lalaikan dulu. Maka setiap orang yang lalai, dalam keadaan apa dia saat itu? Dalam keadaan menyesal dia. Rupanya dia tidak maksimal dalam beramal. Rupanya ada kewajiban-kewajiban yang tidak dia lakukan. Rupanya ada tugas-tugas yang diembankan Allah kepadanya tidak dijalankan dengan baik. Maka setiap orang baru sadar pada saat itu apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia lalaikan. Bisa berubah? Tentu tidak. Karena taubat di hari kiamat tidak ada lagi taubat. Di padang mahsyar tak ada lagi istighfar. Tak ada lagi upaya untuk memperbaiki diri. Satu-satunya cara untuk memperbaiki diri, apa yang buruk yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, yang kita teledor untuk mengerjakannya, adalah ketika kita hidup di atas muka bumi ini, sebelum Allah memisahkan kita antara jasmani dan rohani. Maka Allah ingatkan kemudian, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kata Allah. Sebetulnya panggilan ini, kata Ibnu Abbas, itu ditujukan kepada beberapa orang kafir. Tapi walaupun ditujukan untuk orang kafir, sebetulnya ini pelajaran bagi kita semua yang lalai kepada Allah, yang tak ingat kepada Allah, yang lebih banyak ingat kepada dunia daripada ingat kepada akhirat. Kata beberapa orang sahabat, al-insan di sini mengacu pertama kepada Al-Walid bin Mughirah, orang kafir yang sangat memusuhi Nabi, yang tidak percaya kepada hari akhirat. Ada juga yang mengatakan al-insan di sini ditujukan kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak percaya dengan datangnya hari akhirat. Maka Allah panggil dia, ya ayyuhal insan, wahai manusia, secara khusus. Tapi secara umum Allah panggil kita semua, agar kita tidak termasuk orang yang lupa kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang menyebabkan kalian lalai sehingga kalian menjadi orang yang kufur kepada Tuhan kalian yang begitu sayang dengan kalian? Mengapa kalian lupa dengan Allah yang sudah banyak jasanya untuk kalian? Ini maknanya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kita lupa ini? Nabi pernah mengatakan, yang membuat kita lupa ini adalah kebodohan kita sendiri. Pura-pura tak tahu, pura-pura tak sadar, acuh tak acuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia bodoh? Karena Allah yang mengatakan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu kebanyakan, kata Allah, mereka berbuat zalim dan mereka bodoh. Itu yang banyak membuat manusia lalai kepada Allah. Maka jangan jadi orang bodoh. Jadilah hamba Allah yang cerdas. Cara hamba Allah yang cerdas sebagaimana? Banyak belajar Bapak Ibu, banyak membaca, banyak mendengarkan nasihat dan kajian-kajian keagamaan. Ya insya Allah itu yang membuat kita menjadi orang yang cerdas. Sehingga dengan kecerdasan itu kita tidak akan lupa dan lalai kepada Allah. Kita tahu apa kewajiban yang harus kita kerjakan.
Kita tahu apa larangan yang harus kita tinggalkan. Kita tahu apa yang wajib kita lakukan. Kita tahu apa yang haram yang harus kita hindarkan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Apa jasa Allah itu kepada kita sehingga kita tidak layak untuk lupa kepada Allah, Bapak Ibu. Tak layak kita menjadi orang yang kufur kepada Allah. Allah katakan di sini ada 3 hal yang Allah lakukan untuk kita sebagai manusia, sebagai jasa Allah kepada kita semua, sehingga kita layak untuk berterima kasih kepada Allah. Yang pertama yang Allah lakukan adalah alladzi khalaqaka. Allah lah yang sudah menciptakan kalian, kata Allah. Kita ini tidak jadi begitu saja, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak datang ke bumi ini tiba-tiba saja, tidak. Pertama kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Walaupun dia berproses melalui pernikahan seorang ayah dan ibu. 9 bulan kita di dalam rahim ibu kita masing-masing. Allah keluarkan kita dalam keadaan sehat di atas muka bumi ini dari rahim ibu kita, dan itu melalui perjuangan yang berat, Bapak Ibu. Kita ini pilihan, Pak. Karena di dalam penelitian disebutkan ketika masuknya sperma, mohon maaf, ke dalam rahim seorang ibu, itu masuknya tidak satu, ada jutaan yang harus bersaing. Sampailah kemudian dia pada rahim ibu. Akhirnya ada satu yang muncul di situ, yang bertahan di situ. Kemudian berubah dia menjadi nutfah, alaqah, mudghah, sampai akhirnya dia keluar menjadi seorang bayi. Itulah kita. Bersaing kita dengan sekian banyak. Mungkin saudara-saudara kita yang terpilih untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Maka itu jasa Allah yang menciptakan kita. Alladzi khalaqaka. Yang kedua, fasawwaka. Allah yang menyempurnakan kita. Manusia sempurna Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami, kata Allah, sudah menciptakan manusia itu dibentuk yang paling baik, yang paling sempurna. Tidak ada penciptaan yang lebih sempurna kecuali penciptaan itu adalah penciptaan manusia. Dari kita yang diciptakan, akhirnya manusia bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Manusia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itulah hebatnya manusia itu. Sempurna Allah ciptakan. Sempurna panca inderanya, sempurna akalnya, sempurna ruhnya, sempurna jasadnya. Tidak ada yang seperti manusia yang Allah ciptakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa'adalak. Alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka, yang menyempurnakanmu, fa'adalak, dan dia menjadikan kamu seimbang. Seimbang kita ini semuanya. Ada jasmani, ada rohani. Berimbang, Pak. Berjalan kita berimbang, seimbang. Jalan kita dari rumah kita, kalau tidak sakit kita sampai kita ke masjid. Duduk kita seimbang. Akal kita sempurna, jiwa kita sempurna. Itulah kreasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita menjadi makhluk yang seimbang. Ini jasa Allah. Ingatlah jasa itu, sehingga kalau kita ingat jasa tersebut, kita pun akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabat. Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk apapun yang Allah inginkan untuk membuat jasad kita menjadi sempurna. Jadi keadaan kita seperti ini, orang Indonesia berkulit sawo matang, itu sudah kehendak Allah. Rambut kita hitam, itu sudah kehendak Allah. Ada yang laki-laki, itu sudah kehendak Allah, Pak. Surah apapun yang bentuk
Allah inginkan, itulah sampai pada kita. Maka apapun yang dianugerahkan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Terimalah dengan rasa syukur. Jangan ada yang menyesal. Nyesal jadi laki-laki. Enggak. Karena laki-laki itu sudah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada perempuan yang menyesal, nyesal jadi perempuan. Jangan, karena perempuan, ibu jadi seorang perempuan, anak gadis jadi seorang perempuan, itu adalah fi ayyi surah, apapun bentuknya, itu merupakan Allah yang menginginkannya. Artinya apa? Jangan ada celah sedikit pun untuk nyinyir kepada Allah. Karena yang Allah berikan kepada kita sempurna. Mata kita sempurna. Andaikan mata dua tapi lokasinya berbeda jauh-jauh, Pak, payah kita pakai kacamata, Pak. Baru terasa sekarang nih. Nah, ya kan? Bisa pakai kacamata. Telinganya pun pas, Pak, sehingga bisa gagang. Iya betul. Andaikan mata satu di atas, satu di punggung, kan payah kita membuat kacamata. Andaikan telinga satu ke atas, satu mungkin dekat punggung, payahlah kita nanti setiap hujan nutup telinga kita. Sudah sempurna Allah ciptakan manusia ini. Kalla bal tukadzibuna biddin. Oleh sebab itu kata Allah, janganlah sekali-kali kalian tidak bersyukur kepada Allah. Jangan lupa diri kepada Allah. Jangan tak pandai berterima kasih kepada Allah. Karena orang yang tak pandai berterima kasih itu akibatnya apa? Bal tukadzibuna biddin. Mereka akan menjadi orang-orang yang mendustakan datangnya hari kiamat. Kalau tidak bersyukur dia, berkawanlah dia dengan orang yang mendustakan hari kiamat. Yang bahasa di sini Allah sampaikan biddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Din itu ada dua maknanya. Satu, agama. Yang kedua, pembalasan. Tapi konteks di sini adalah orang itu mendustakan datangnya hari kiamat atau hari pembalasan. Mengapa namanya hari pembalasan? Karena pada saat itulah seluruh perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, apapun bentuknya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan. Seperti apa kamu berbuat, kata Rasulullah, seperti itu pula kamu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau baik di dunia, baik pula balasannya. Wa in asatum falaha. Tapi kalau buruk, buruk pula Allah akan datangkan kepada kita. Maka jangan pernah sedikit pun mendustakan hari kiamat. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya kata Allah, kepada setiap kalian ada yang menjaga, ada yang memperhatikan kita, ada yang mengawasi kita. Siapa yang mengawasinya? Malaikat. Jangan dikira kita sendiri. Dalam kantor sendiri, kita di ruangan, jangan merasa kita sendiri. Ada yang hafidhin, yang selalu mengawasi kita, yang selalu melihat tindak tanduk kita. Ada malaikat. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada siapapun, bahwasanya dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, ada yang mengawasi kita, menjaga kita. Sampai kata Nabi, di dalam toilet pun malaikat itu akan bersama dengan kita. Mohon maaf, ini di dalam kamar mandi pun kita pun akan bersama malaikat. Di dalam kamar kita dengan istri kita, maka ada malaikat di situ. Maka Nabi menyarankan kalau di kamar mandi itu tutuplah aurat. Maka diajarkan di kamar mandi sekalipun disuruh pakai kain basahan. Dengan istri berhubungan itu disuruh menutup badan kita. Kenapa? Adalah hafidhin, yang menjaga kita, yang menyaksikan kita. Siapa mereka itu? Kiraman katibin, yaitu malaikat kiram yang mulia di sisi Allah. Kenapa mulia? Yaf'aluna ma yu'marun.
mereka senantiasa mengerjakan setiap perintah apapun yang Allah sampaikan kepada mereka, tidak pernah dibantah. Jadi kalau ingin menjadi orang yang karim, yang mulia tadi, jangan bantah sedikit pun apa yang diinginkan oleh Allah. Pasti kita akan menjadi karim. Suruh puasa, suruh sholat, suruh zakat, suruh haji, suruh zikir, suruh baca Quran, suruh ucapan yang baik, suruh jujur, pasti mulia kita Bapak Ibu. Karena seperti itulah malaikat, tak pernah membantah sedikit pun apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Maka mereka menjadi karim, katibin. Selain mereka mulia, kata Allah, mereka juga menjadi orang yang menjadi makhluk Allah yang katibin, yang senantiasa mencatat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, mereka catat. Maka dalam keyakinan kita terhadap malaikat, ada malaikat raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kalian ucapkan, kata Allah, kata-kata apapun yang keluar dari mulut kalian, kata Allah, satu kata, dua kata, 10 kata, illa ladaihi, kecuali bersama mereka malaikat raqib di sebelah kanan dan malaikat atid di sebelah kiri, yang senantiasa mencatat seluruh apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu ya'lamun, mengetahui, ma taf'alun, apapun yang kalian lakukan. Tak ada yang tersembunyi dari malaikat itu, karena mereka mendapat mandat dari Allah. Kemanapun dia pergi, catat. Apapun yang dia lakukan, catat. Apapun yang dia ucapkan, catat. Yang tidak dicatat itu kapan? Ada 3 masa. Seorang yang tidur sampai dia bangun, baru tak dicatat. Jadi kalau ada orang yang berdosa waktu tidur dia itu tak dicatat dosanya oleh malaikat. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Orang yang pingsan sampai dia sadar. Yang ketiga, anak bayi sampai dia balik. Maka 3 masa itu tidak akan ada catatan malaikat. Tapi kalau selain daripada 3 masa itu, apapun yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, pasti akan diketahui oleh malaikat dan akan dicatat sampai suatu saat nanti catatan itu akan dikembalikan kepada kita masing-masing. Maka dari perbuatan manusia tadi, kata Allah, akan ada 2 golongan orang. Yang pertama, innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang gemar berbuat baik, gemar melakukan kebaikan, gemar melakukan amal saleh, senantiasa berbakti kepada Allah, lafi na'im, pasti akan tinggal di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan surga. Apa arti abrar itu? Dalam satu tafsir, Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-abrar itu muttasi'ut ta'ah, orang yang ketaatannya itu luas. Artinya dia tidak hanya taat di tempat tertentu saja, tapi di mana-mana tempat dia taat. Itulah yang disebut dengan al-abrar. Di masjid dia taat, di rumah dia taat, di tempat kerja dia taat, di pasar dia taat, dalam mobil dia taat, apalagi di kebun dia taat. Nah, itulah yang disebut dengan al-abrar. Karena ada orang yang taat di masjid saja dia, Pak. Lokal taatnya itu, di masjid taat dia, sholat dia, tapi pas di kantor, wah, berubah kwitansi itu. Ada juga seperti itu, ya kan? Di masjid dia taat, tapi di TPS berubah, Pak. Nah, itu macam-macam itu. Makanya Allah katakan di sini, al-abrar, orang yang betul-betul taat dimanapun dia berada, luas lapangan ketaatannya itu, maka dia akan menjadi orang yang pasti akan mendapatkan kenikmatan dari Allah sebagai balasannya. Wa innal fujjar, sebaliknya ada yang durhaka, yang disebut dengan al-fujjar, fajir. Fajir itu gemar berbuat dosa,
gemar menipu, gemar melakukan kecurangan, gemar melakukan kebohongan, pokoknya hidupnya dengan curang aja. Nah, itulah fujjar. Di mana tempat dia? Lafi jahim. Pasti tempatnya itu di neraka yang bernama neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Dia nanti akan masuk neraka itu pada hari pembalasan nanti. Sekarang memang silakanlah kata Allah, buatlah sekehendak hati kalian, lakukanlah selagi kalian masih hidup kata Allah. Tapi ingat, suatu saat setiap orang durhaka itu kata Allah akan kami tempatkan di dalam neraka jahim, yang kalian akan masuk di dalamnya itu pas pada hari yaumaddin, hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan tidak ada satupun yang absen, Pak. Tidak ada satupun yang bisa menghindarkan diri dari siksa neraka itu. Oh, saya ini orang hebat, tidak bisa. Oh, saya ini orang berpengaruh, tidak bisa. Oh, saya ketua partai, tidak bisa, Pak. Siapapun dia, kalau statusnya al-fujjar, dosa, tak dia bertaubat sebelum dia mati, pasti Allah akan tempatkan di dalam neraka jahim. Dan mereka tidak akan dapat diskon sedikit pun. Ghaib. Kalau di kelas boleh cabut, Pak, iya kan? Boleh cabut, tapi dalam neraka ini Allah sudah jamin, wa ma hum anha bighaibin. Tidak akan ada yang bisa menghindarkan diri, tidak akan ada yang bisa lari, tidak akan ada yang bisa bersembunyi dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu kata Allah, apakah yang disebut dengan yaumuddin itu? Ini pertanyaan kata Imam Ibnu Katsir menunjukkan betapa besar dan agungnya hari kiamat itu. Sampai Allah memberikan pertanyaan, dan pertanyaan itu bukan hanya sekali, tapi Allah ulang 2 kali. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian kata Allah, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Ini menunjukkan pentingnya hari kiamat untuk kita ketahui, untuk kita baca bagaimana keadaannya, untuk kita tahu apa yang terjadi di dalamnya. Karena Allah menyampaikan 2 pertanyaan kepada kita. Biasanya dalam ujian itu 1 pertanyaan, Pak. Tapi ini Allah berikan 2 pertanyaan. Apa hari kiamat itu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Pada hari kiamat itu orang tidak akan lagi bisa membantu orang lain. Suami tidak lagi bisa bantu istri, ayah tak lagi bisa bantu anak, saudara tidak lagi bisa membantu saudaranya yang lain, paman tidak akan lagi bisa membantu keponakannya, nenek mama tidak akan bisa lagi membantu anak ponakannya, tidak ada lagi. Masing-masing harus membantu diri sendiri. Itulah hari kiamat itu, Pak. Maka tidak ada pengacara di situ, tidak ada yang membantu kita di situ. Yafirrul mar'u min akhi, masing-masing kita lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia bahkan lari dari pasangan dan anak-anaknya. Dan Allah tutup surah yang mulia ini, wal amru yauma idzil lillah. Seluruh urusan apapun pada hari kiamat itu sama sekali hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat tidak akan diberikan kecuali atas izin Allah. Makanya dalam ayat kursi itu disebutkan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Syafaat itu besar, Bapak Ibu, tapi baru akan terlaksana kalau Allah yang mengizinkan. Kesimpulan kita hari ini adalah suatu ketika hari kiamat itu akan datang dengan segala macam keadaannya. Maka pada saat itu baru orang sadar apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia lalaikan. Maka mungkin masih hidup kita, masih ada kesempatan, mari kita perbanyak amal soleh. Karena saat itu tidak ada yang bisa membantu kita kecuali bantuan itu berasal dari diri kita sendiri melalui amal-amal soleh yang kita kerjakan selama hidup kita di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua apa yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.